Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi mengenai proses pencernaan dan penyerapan karbohidrat. Sebelum masuk lebih jauh mengenai proses pencernaan dan penyerapan karbohidrat, alangkah lebih baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa itu karbohidrat. Karbohidrat merupakan senyawa organik berkerangka rantai hidrokarbon, terdiri dari polihidroksialdehid atau keton, yang mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Secara umum, karbohidrat dikelompokkan ke dalam dua golongan utama, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana terdiri dari monosakarida, disakarida, dan oligosakarida. Yang pertama ada monosakarida. Disebut juga gula sederhana atau simple sugar, adalah sakarida yang tidak dapat dihidrolisis lagi menjadi bentuk yang lebih sederhana. Terbagi ke dalam dua gugus, yaitu gugus aldehida yang mencakup gula gliseraldehida, ribosa, glukosa, dan galaktosa. Sedangkan gugus ketosa terdiri dari dehidroksiaseton, ribulosa, dan fruktosa. Selanjutnya disakarida. Merupakan gula yang terdiri dari dua monosakarida yang dihubungkan oleh ikatan glikosidik dan dapat dihidrolisis lebih lanjut menjadi gula-gula sederhana. Contohnya, maltosa, terdiri atas glukosa dan glukosa yang saling berikatan. Lalu sukrosa, terdiri atas glukosa dan fruktosa yang saling berikatan. Dan laktosa, terdiri atas galaktosa dan glukosa yang saling berikatan. Oligosakarida adalah kelompok gula yang mengandung 3-20 monosakarida. Contohnya rafinosa, stakiosa, dan verbascosa. Karbohidrat kompleks terdiri dari polisakarida dan serat. Polisakarida terdiri dari amilum dan amilosa, dan mengandung lebih dari 10⁵ monosakarida. Beberapa jenis polisakarida adalah pati, dekstrin, dan glikogen. Selanjutnya serat. Terdiri dari serat yang tidak larut dalam air, yaitu selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Dan serat yang larut dalam air, yaitu pektin, gum, dan mukilase. Fungsi karbohidrat di dalam tubuh adalah sebagai sumber energi, pemberi rasa manis pada makanan, penghemat protein, pengatur metabolisme lemak, dan membantu pengeluaran feses. Sumber karbohidrat. Bentuk bahan pangan pati-patian yang tersedia di Indonesia mencakup jenis serealia atau biji-bijian, seperti beras, jagung, dan gandum. Umbi-umbian, seperti kentang, singkong, ubi jalar, talas, ganyong, garut, dan yam. Batang, seperti sagu. Dan kacang-kacangan, seperti kacang polong, kacang hijau, dan kacang merah. Setelah mengenal karbohidrat secara umum, mari kita menuju kepada sistem pencernaannya. Sistem pencernaan adalah serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan. Selama dalam saluran pencernaan, makanan akan mengalami proses pencernaan, baik secara mekanik maupun kimia. Pencernaan secara mekanik adalah proses pengubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk yang lebih kecil atau halus. Proses itu terjadi di dalam mulut dengan bantuan gigi dan lidah. Pencernaan secara mekanik juga terjadi di dalam lambung dengan bantuan gerak peristaltik dinding lambung, sehingga makanan seperti diaduk. Sedangkan pencernaan secara kimia adalah proses pengubahan zat makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Pencernaan karbohidrat dimulai dari mulut. Bolus makanan yang berasal dari makanan yang dikunyah akan bercampur dengan ludah yang mengandung enzim amilase.
Enzim amilase ini menghidrolisis pati atau amilum menjadi bentuk karbohidrat lebih sederhana, yaitu dekstrin. Enzim amilase ludah bekerja paling baik pada pH ludah yang bersifat netral. Makanan yang dikunyah di mulut hanya tinggal sebentar, sehingga pemecahan amilum oleh amilase hanya sedikit saja. Bolus kemudian ditelan ke dalam lambung. Amilase ludah yang ikut masuk ke lambung dicernakan oleh asam klorida dan enzim pencerna protein yang terdapat di lambung. Sehingga pencernaan karbohidrat di dalam lambung terhenti. Makanan yang hanya terdiri dari karbohidrat saja akan tinggal di lambung sebentar atau kurang dari 2 jam dan segera diteruskan ke usus halus. Pada usus halus, enzim amilase yang dikeluarkan oleh pankreas mencernakan amilum menjadi dekstrin dan maltosa. Penyelesaian pencernaan karbohidrat dilakukan oleh enzim-enzim disakaridase yang dikeluarkan oleh sel-sel mukosa usus halus berupa maltase, sukrase dan laktase. Hidrolisis disakarida oleh enzim-enzim ini terjadi di mikrofili, dan monosakarida yang dihasilkan adalah maltase memecah maltosa menjadi 2 mole glukosa, sukrase memecah sakarosa menjadi 1 mole glukosa dan 1 mole fruktosa, dan laktase memecah laktosa menjadi 1 mole glukosa dan 1 mole galaktosa. Glukosa, fruktosa, dan galaktosa kemudian diserap oleh dinding usus, masuk ke cairan limpa, kemudian ke pembuluh darah kapiler, dan dialirkan melalui vena portae ke hati. Di usus besar, jenis karbohidrat ini dipecah sebagian oleh mikroba yang terdapat di usus melalui proses fermentasi, dan menghasilkan energi untuk keperluan mikroba tersebut dan bahan sisa seperti air dan karbon dioksida. Fermentasi yang meningkat di usus besar menghasilkan banyak gas karbon dioksida yang kemudian dikeluarkan sebagai flatus. Sisa karbohidrat yang masih ada dibuang menjadi tinja. Produk utama fermentasi karbohidrat di dalam usus besar adalah karbon dioksida, hidrogen, metan, dan asam-asam lemak rantai lemak yang mudah menguap seperti asam asetat, asam propionat, dan asam butirat. Pada kadar rendah, sebagian besar gas-gas hasil fermentasi diabsorpsi dan dikeluarkan melalui paru-paru. Bila melebihi kemampuan kolon untuk mengabsorpsi, gas-gas ini akan dikeluarkan melalui anus sebagai flatus. Pernahkah kamu mengalami gejala kejang perut, diare, dan perut kembung ketika minum susu? Hal itu terjadi karena usus halus kekurangan enzim laktase, sehingga tidak mampu menguraikan laktosa atau gula susu menjadi gula yang lebih sederhana. Kelebihan kadar glukosa atau gula dalam darah disebut hiperglikemi, sedangkan kekurangan kadar gula dalam darah disebut hipoglikemi. Hipoglikemi bisa menyebabkan kehilangan kesadaran atau koma. Pada keadaan demikian diperlukan suntikan glukosa untuk menormalkan fungsi otak. Obesitas adalah kelebihan gizi yang ditandai dengan adanya penimbunan lemak secara berlebihan dalam tubuh, sehingga menaikkan berat badan. Jika kelebihan asupan karbohidrat, maka akan dirubah menjadi lemak dan disimpan di dalam tubuh dalam jumlah yang tidak terbatas. Sebaliknya, ketika tubuh kekurangan asupan energi, tubuh akan merombak cadangan lemak tersebut. Maka perlu diperhatikan kesetimbangan antara konsumsi kalori dengan kebutuhan energi.